Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nelvi Erita dengan NIM 4620024 dan Febrianti dengan NIM 4620014. Materi yang akan kami diskusikan adalah invasi Mongol dan pengaruhnya terhadap peradaban Islam. Sebelum masuk materi, kami akan memperlihatkan gambar mengenai pasukan Mongol. Nah, ini dia beberapa gambar mengenai pasukan Mongol. Bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara. Nenek moyang bangsa Mongol ini bernama Aljan Khan. Ia mempunyai dua putra kembar yang bernama Tartar dan Mongol. Kedua putra kembar ini mampu melahirkan dua suku bangsa besar, yaitu Mongol dan Tartar. Sistem perekonomian bangsa Mongol ini dengan cara berternak, berburu, dan berdagang secara internasional dengan cara menukarkan kulit hewan satu dengan kulit hewan lainnya. Sistem kepercayaan bangsa Mongol ini adalah syamanis, yaitu menyembah binatang dan sujud kepada matahari. Bangsa Mongol ini memiliki watak yang sangat keras, suka berperang, bahkan ia mau menghadang maut demi mencapai suatu tujuannya. Akan tetapi, bangsa Mongol ini memiliki jiwa tunduk dan patuh terhadap pimpinannya. Terjadinya invasi Mongol ke wilayah-wilayah Islam merupakan satu tragedi yang cukup besar sebelum ini dan sesudahnya. Kaum muslimin mengalami kerugian yang cukup besar akibat adanya kolonialisme. Bangsa Mongol tersebut tidak menyisihkan seorang pun. Semua dihambat habis-habisan tanpa pengecualian terhadap laki-laki, perempuan, bahkan kepada anak-anak. Invasi Mongol ini berimbas kepada perubahan sosial, politik, moralitas terhadap wilayah-wilayah Islam. Invasi Mongol ini berdampak negatif dan positif terhadap umat Islam. Terjadinya invasi Mongol ke wilayah Islam. Invasi Mongol ini menyerbu wilayah Islam disebabkan karena adanya suatu peristiwa yang bernama Peristiwa Utar yang terjadi pada tahun 1218 Masehi yang gubernurnya bernama Kawarij. Kawarij ini mampu membunuh para Jenghis yang disertai dengan saudagar muslim. Peristiwa tersebut menyebabkan bangsa Mongol menyerbu wilayah Islam dan dapat menaklukkan kota Transkonia yang merupakan wilayah Kawarij. Kemudian, mereka masuk ke wilayah Bukhara, Samarkand, Khorasan, Kaswain, dan Hamdazain. Setiap daerah yang dilaluinya, pembunuhan secara besar-besaran terjadi, bangunan dihancurkan, masjid, perpustakaan, ataupun sekolah dibakar hangus-hangusan. Sedangkan Hulukan menghabisi kekhalifahan Abbasiyah dan menghancurkan kota Baghdad. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam, karena kota Baghdad merupakan pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya. Pengaruh invasi Mongol terhadap peradaban Islam. Berikut ada dampak dari serangan Mongol terhadap peradaban Islam. Di antaranya dampak positif dan dampak negatif, terutama setelah runtuhnya Baghdad dari tangan Mongol. Dampak positif dari serangan Mongol yaitu membangun perasaan kaum muslimin agar tetap kuat dalam persatuan dan menjauhkan perpecahan sejauh-jauh mungkin. Ada pula yang berdampak negatif, di antaranya dampak negatif dari serangan Mongol yaitu mulai dari penghancuran kota dan bangunan megah dan perpustakaan, serta pembunuhan terhadap umat Islam yang tidak berdosa dan mencopot jabatan pemerintahan yang sangat penting di dalam negara. Pada awalnya bangsa Mongol memeluk agama nenek moyang mereka, lalu bersimpati kepada bangsa Buddha, kepada agama Buddha, dan memeluk agama Kristen. Akibat dari serangan Mongol yaitu sangat berdampak besar terhadap peradaban Islam. Di antaranya jatuhnya kota Baghdad,
kepada tangan Mongol pada tahun 1258 Masehi yang menyebabkan keruntuhannya Bani Abbasiyah. Dan di awal itu pula awal dari kehancurannya ekonomi serta politik dalam negeri. Jadi, kesimpulannya, kita dapat melihat dari pembahasan kita di atas bahwa ada begitu banyak pengaruh besar dari serangan Mongol terhadap umat Islam. Tapi pengaruhnya ada yang berdampak negatif dan ada pula yang berdampak positif. Sebagaimana kami telah membacakan dari pembelajaran dari materi kita di atas tentang dampak negatif dan dampak positif dari serangan Mongol. Dampak positifnya kita dapat mendorong diri kita agar lebih kuat dalam pemersatuan bangsa dan menjauhkan dari kehancuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.